Selamat Paskah buat kita semuanya. Shalom. Selamat Paskah. Haleluya. Ya, firman Tuhan, tema hari ini dari Paskah kita, Gereja His Grace Church adalah Resurrection Power. Hah? Oh ya, Resurrection Power, oke? Resurrection Power, katakan sama-sama Resurrection Power. Apa itu? Kekuatan kebangkitannya. Haleluya. Paskah, His Grace Church, Resurrection Power. Oke. Nah, puji Tuhan, kekuatan kebangkitan. Saya percaya pun Tuhan memberikan saudara kekuatan, kemampuan untuk sampai di gereja ini. Haleluya. Ya kan? Saudara dan saya diberikan hati dan diberikan kekuatan untuk dalam perjalanan akhirnya tiba dengan sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun di gereja HGC, dan saya percaya setiap kita lihat firman Tuhan diberkati bersama-sama. Baiklah, kita buka slide berikutnya. Tahun lalu kita merayakan Paskah, tahun ini kita merayakan Paskah, tahun depan kita akan merayakan Paskah, dalam arti biar ibadah Paskah tahun ini kita boleh sungguh-sungguh semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Yang akan memampukan kita melewati perjalanan kehidupan kita setahun ini ke depannya dan selanjutnya dengan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Di sini dikatakan, saudaraku, janganlah kamu takut. Untuk menghormati firman Tuhan, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan sebagai landasan dari tema dari Resurrection Power pada hari ini. Diambil dari Matius 28 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Dikatakan, janganlah kamu takut, kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari Jumat kemarin kita memperingati namanya Jumat Agung, di mana sebuah peristiwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Dia 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Di dalam Markus 9 ayat 31, Yesus sudah mengatakan bahwa Markus 9 ayat 31 kalau bisa ditampilkan. Ya, Markus 9 ayat 31 dikatakan di sini ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi pada saat percakapan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan dibunuh, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Ya kan saudaraku, dan kemudian pada saat Yesus bangkit dan dia mengatakan, janganlah kamu takut, kamu mencari Yesus yang disalibkan, ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi yang tadi ya, di Markus 9 ayat 31 dia sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Saudaraku di dalam Tuhan, sedikit flashback mengenai peristiwa perjalanan Yesus pada saat dia menuju kepada kematiannya. Di dalam Matius kita ambil ya. Pada saat itu Yesus dielu-elukan, saudaraku ya. Pada saat dia di Yerusalem gitu kan ya. Dan kemudian peristiwa itu kalau kita membaca kisah di Alkitab itu semuanya berurut ya saudaraku. Bagaimana dari dia dielu-elukan dan dia menyampaikan bahwa dia akan mati. Dan kemudian dia menyampaikan juga bahwa dia akan bangkit, saudara. Jadi sebenarnya kisah, kita puji Tuhan ya, kisah Alkitab ini dia berurut. Tidak lompat-lompat, semuanya berurut. Jadi kita tahu bagaimana perjalanan Yesus sampai dengan dia naik ke surga. Jadi semuanya berurut, saudaraku. Jadi di sini dikatakan janganlah kamu takut, kamu mencari Yesus yang disalibkan. Bagi kita nih yang dapat kita tarik dalam kehidupan kita, perjalanan kita terkadang mungkin muncul rasa khawatir, terkadang muncul rasa takut, terkadang muncul rasa bimbang, terkadang muncul rasa ragu. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bagi kita semua, apapun yang menjadi keraguan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang menjadi rasa sakit kita, ya kan?
apapun yang menjadi rasa kesedihan kita, apapun yang bergejolak di dalam hati kita, Yesus mengatakan jangan kamu takut. Amin. Karena Yesus sudah bangkit, jadi Yesus pun telah mengalami yang namanya rasa sakit, rasa ditinggal, dikecewakan. Saudara bisa bayangkan, saya kemarin itu beberapa waktu yang lalu dengan anak nonton The Last Supper. Di Last Supper itu bagaimana orang-orang pada mengeluh-ngeluhkan Yesus, ya kan? Dalam waktu beberapa hari kemudian yang tadinya mengeluh-ngeluhkan gitu kan, mengeluh-ngeluhkan dan kemudian mereka artinya menyakiti hati Yesus dengan perkataan-perkataannya gitu kan ya, yang tadinya mengeluh-ngeluhkan dan kemudian berbalik merajam dan menyakiti Yesus dengan perkataannya. Dari sini kita belajar manusia itu bisa berubah, tetapi Yesus kita tidak pernah berubah. Amin. Ya kan? Dalam arti apapun yang kita lewati dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, dengan kebangkitan Yesus, Tuhan mau berkata bagi setiap kita, jangan takut. Amin. Dia sudah bangkit. Jangan takut, dia sudah bangkit, jangan takut, dia sudah mengalahkan maut. Maka kita percaya, kita orang-orang yang menantikan dan berharap kepada Yesus, maka Tuhan juga akan memberikan kita kuasa kebangkitan dan kemenangan. Katakan amin. Ya, slide berikutnya apa yang dikatakan saudaraku? Secret of the resurrection. Benar? Gara-gara tadi bahasa Inggrisnya sedikit lari, jadi saya sedikit gitu ya. Secret of the resurrection, rahasia dari kebangkitan. Saudara tentunya mau ya, artinya tahun lalu kita sudah mendapatkan, kalau saudara masih ingat, tahun lalu apa nih kira-kira temanya mengenai hari Paskah? Firman Tuhan, gak ada yang ingat kan? Nah, tahun ini pastinya Tuhan membawa kita lebih dalam lagi, Tuhan membawa kita lebih lagi mendapatkan pewahyuan tentang kuasa kebangkitan dari kebangkitan Yesus. Katakan amin. Rahasia dari kebangkitan. Nah, apa yang dikatakan pertama di sini? Dikatakan bagaimana setiap kita mau bangkit dari setiap rasa kecewa kita. Bagaimana kita mau bangkit dari rasa sakit kita. Bagaimana kita mau bangkit dari rasa tertuduh kita. Bagaimana kita mau bangkit dari rasa ketidakberdayaan kita. Apapun itu saudara bisa tarik masing-masing. Dan Yesus mau memberikan kuasa kebangkitan itu bagi setiap kita. Katakan amin. Rahasia pertama dari rahasia kebangkitan di sini dikatakan Yesus memiliki visi yang diberikan oleh Bapa di surga, yakni menebus dosa manusia. Katakan bersama-sama, dosa saya. Yesus menebus dosa saya, Yesus menebus dosa saudara. Kita buka sedikit sebentar, kita baca Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Apa yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Ya, kita baca bersama-sama saudaraku, Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pengertian keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular yang secara teologis artinya dengan kemenangan Yesus Kristus, dia memberikan kemenangan bagi setiap kita atas dosa dan kematian. Amin, saudaraku. Ya kan? Di sini kita mengetahui bagaimana sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, namun karena kasih Bapa yang begitu besar, Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus mengatakan, dan dalam arti firman-Nya sudah mengatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sebuah nubuatan bahwa nantinya datanglah Yesus yang akan menebus dosa saudara dan saya, yang menebus dosa manusia. Katakan amin. Ya kan? Jadi poin pertama rahasia dari kebangkitan adalah kita harus tahu pasti, yakin dengan pasti bahwa Yesus telah menebus dosa kita. Jangan kita lihat keberadaan kita saat ini mungkin masih jatuh bangun, tapi percaya, ambil itu. Kalau kita benar-benar sungguh mengambil bahwa Yesus telah menebus dosa kita, maka itu akan membuat hidup kita sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Katakan amin.
Karena kita sudah yakin percaya penuh bahwa Tuhan telah tebus dosa saya. Bukan berarti kita, oh ya Tuhan telah tebus dosa saya, jadi hidup kita suka-suka hati. Enggak ya. Tetapi dalam arti Tuhan telah menebus dosa kita, maka jangan biarkan satu intimidasi pun, satu dakwaan pun mendakwa kita dan melemahkan kita. Katakan amin. Ini menjadi sebuah rahasia kebangkitan, bagaimana kita percaya penuh, kita yakin penuh bahwa Yesus telah menebus dosaku. Yesus telah menebus dosa saudara dan saya. Katakan amin. Senggol kanan kiri. Senggol kanan kiri. Yesus telah menebus dosamu dan dosa saya. Ini yang harus kita pegang teguh dalam perjalanan kita ke depan. Apapun itu harus kita pegang bahwa Yesus telah menebus dosa saya. Karena itu visi yang Tuhan berikan, di mana rahasia dari kebangkitan yang pertama harus kita pegang teguh. Katakan amin. Yang kedua yang dikatakan di sini adalah bagaimana rahasia kebangkitan. Saya percaya saudara dan saya mau benar-benar mengalami kebangkitan. Saya mau, saudara bagaimana? Mau mengalami kebangkitan? Amin. Amin. Kebangkitan dalam segala hal, ya kan? Yang kedua adalah dikatakan tekun memikul salib, rela dan mau dibebani oleh Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 23 berkata seperti ini saudaraku. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Matius 11 ayat 30 mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di sini dikatakan poin kedua, rahasia kebangkitan adalah tekun memikul salib. Katakan amin. Dan rela mau dibebani oleh Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30 saudara masih hafal? 28, 30 kita buka dulu ya sedikit ya. Hari ini kita banyak membaca firman Tuhan dan biar firman Tuhan itu memberkati kita semuanya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat. Pikullah kuk yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 sampai 30 supaya kita sama-sama mengetahui dulu apa yang dikatakan dari ayat sebelumnya. Jadi kalau membaca firman Tuhan, kita perlu membaca sebelumnya kalau kita kurang mengerti saudaraku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, apa arti kuk saudaraku? Ya kan? Kuk ini kalau kita baca artinya adalah marilah setiap kita pikulah, artinya hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah di dalam ketaatan. Artinya juga dalam mari kita bergantung kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada manusia yang mampu tanpa Tuhan menolongnya. Ya kan? Jadi marilah segala yang letih lesu, berbeban berat. Ya kan? Firman Tuhan katakan apapun yang menjadi keletihan kita, apapun yang menjadi sesuatu yang membuat kita lesu, gak berdaya, gak punya kekuatan, gak punya semangat. Hari ini kabar baiknya dengan kebangkitan Yesus, Yesus mau mengatakan supaya kamu diberikan kelegaan, nih taati perintahku, lakukan kehendakku. Taat aja walaupun rasanya kita gak tahu gimana, rasanya gak nyaman, gak tahu gimana menyelesaikan persoalan itu. Mungkin kita lagi ada memikirkan sebuah persoalan, tetapi taat saja. Lakukan saja kehendak Tuhan. Katakan amin. Pada saat kita melakukan saja kehendak Tuhan, lakukan saja firman Tuhan. Ngerti gak ngerti, suka gak suka, pokoknya Tuhan aku mau melakukan firman-Mu. Apa yang menjadi firman-Mu yang kudengar, apa yang firman-Mu ajarkan, aku mau melakukannya. Di sini dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan amin. Kira-kira saudara dapat gak maksudnya? Di sini kan dikatakan marilah segala yang letih lesu. Pikullah kuk yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi pikullah kuk yang kupasang artinya lakukanlah firman Tuhan. Katakan amin. Taatilah firman Tuhan. Katakan amin. Bergantunglah padaku karena aku tahu seberapa kekuatanmu anakku. Kata Tuhan begitu pada kita saudaraku. Katakan amin. Jadi
Pada saat kita bergantung kepada Tuhan, pada saat kita berusaha dengan kekuatan dan anugerah Tuhan melakukan kehendak-Nya, mengampuni, mengasihi, menolong, melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, maka kita tahu Tuhan akan memberikan kelegaan dan semangat baru buat kita. Itu akan memberikan kita kekuatan untuk bangkit. Amin. Anak-anak muda, sekali lagi firman Tuhan berkata, lakukan, serahkan apa yang menjadi pergumulanmu, serahkan apa yang menjadi harapanmu kepada Tuhan. Jangan menggunakan kekuatanmu, jangan bergantung kepada pemikiranmu, tapi bergantunglah kepada apa yang firman Tuhan katakan. Katakan amin. Nah, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Bapak Ibu mungkin bisa catat tambahan ayat yang boleh menjadi kekuatan bagi kita, yaitu Ibrani 10 ayat 36 berkata begini. Kamu harus bertekun, sehingga setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan menerima apa yang telah dijanjikannya. Amin. Saya merenungi ini saudara, dan saya berdoa itu boleh menjadi kekuatan buat saya, dan saya percaya juga berdoa menjadi kekuatan bagi saudara, bahwa setiap kita yang bertekun, katakan amin, setelah setiap kita melakukan kehendak Allah, maka setiap kita akan menerima apa yang telah dijanjikannya. Amin. Apakah ketekunan itu seperti membalikan tangan? Enggak ya. Ada waktu, ada proses, dan di dalamnya ada rasa tidak nyaman, saudaraku, pasti. Karena ketekunan itu berbicara tentang waktu yang cukup panjang, tentang kesetiaan, tentang konsisten. Bayangkan kalau Yesus enggak tekun dalam menghadapi, bisa saja Yesus berkata, malaikat jemput saya, enggak kan? Tapi Yesus taat setia sampai akhir, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan membuktikan bahwa Dia 100% adalah Tuhan. Katakan amin. Ketekunan adalah kualitas yang penting dalam kehidupan kita, saudaraku. Anak-anak muda, tekunlah, kita orang tua, tekunlah. Kita berharap kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita bertekun saja dalam doa. Kita bertekun saja lakukan firman Tuhan. Kita bertekun saja melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang akan turun tangan menolong setiap kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya lakukan saja, tekuni saja apa yang firman Tuhan katakan. Maka kita akan melihat pembelaan Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Dan Tuhan pasti akan memberikan dan menjawab apa yang menjadi doa-doa kita. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 1, Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 itu boleh menjadi tambahan bagaimana pada saat kita berharap. Arti gini, Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Saya agak dikejar-kejar waktu karena agak banyak hari ini, tapi saya mau berusaha tenang untuk dapat menyampaikannya. Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Apa yang dikatakan di sini, saudaraku, kita baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu kan ada proses. Buah apakah dia langsung matang? Enggak kan ya. Dari dia berbunga dulu, kemudian dia berbuah sampai dengan dia matang. Kalau buahnya belum matang diambil pahit ya Pak ya. Enggak enak ya, asem ya. Nah, jadi kalau mau buahnya manis itu, ya butuh waktu. Bahkan sebuah tanaman untuk menjadi subur terkadang kita berikan pupuk, benar nggak? Pupuk itu apa sih gambarannya? Sebuah kotoran, mungkin hinaan, mungkin celaan, mungkin kata-kata yang menyakitkan, mungkin hal-hal yang tidak nyaman, namanya pupuk ya kan? Kan kotoran, sesuatu yang tidak nyaman kita terima, tapi itu baik untuk pertumbuhan iman kita. Katakan amin. Memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Ini boleh menjadi kekuatan bagaimana. Kunci kedua, rahasia kebangkitan tadi pertama kita pegang dengan teguh. Tuhan telah ampuni dosa saya. Jadi jangan ingat-ingat yang lalu, kita pandang ke depan. Apapun kesalahan kita, apapun kegagalan kita, apapun rasa sakit, apapun trauma kita, apapun itu semua, Tuhan sudah ampuni dosa saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, mari kita tekun pikul salib kita dan rela mau dibebani oleh Tuhan. Di sini dikatakan, carry your cross and follow Christ, that is the path to glory. Pikulah salibmu dan ikutlah Kristus,
Itulah jalan menuju kemuliaan. Dalam penebusan, orang berdosa dibebaskan dari penghukuman dan perbudakan dosa. Katakan amin. Disampaikan oleh Charles Spurgeon. Nah, slide berikutnya, ya, Matius 11 ayat 30 di sini dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kira-kira Bapak Ibu sudah dapat yang tadi ya? Apa yang dimaksud dengan kuk? Sudah ya? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, sebab yang Tuhan berikan itu adalah firman Tuhan, dan kalau kita lakukan kehendaknya, kita taat, awalnya mulanya mungkin kayaknya nggak enak ya, sulit ya. Tapi percayalah, pada saat kita, anak-anak muda, kita para orang tua, tetap melakukan firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan, saya percaya beban kita akan terlepas. Amin. Saya percaya firman Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Katakan amin. Karena kita bergantung sama Tuhan, bukan bergantung pada kekuatan kita. Makanya dikatakan ringan. Jadi siapa yang mau mentaati firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, katakan amin. Tuhan, catat tangan-tangan yang terangkat. Amin. The yoke of Jesus is not a burden to crush us, but wings to lift us. Kuk yang dipikul Yesus bukanlah beban yang meremukkan kita, tetapi sayap yang mengangkat kita. Katakan amin. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, pada saat kita bergantung kepada Tuhan, pada saat kita berharap kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya, saya percaya kita akan melihat kalau kita mau flashback di waktu-waktu yang lalu, Tuhan memulihkan kehidupan kita dan Tuhan membawa saudara dan saya sampai saat ini. Bukankah itu karena Tuhan? Katakan amin. Ini yang dikatakan, tetapi sayap yang mengangkat kita. Jadi pada saat kita melakukan firman Tuhan, pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, pada saat kita bergantung kepada Tuhan, kita percaya suatu hari dan waktunya Tuhan pasti mempromosikan dan mengangkat kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara bisa menyaksikan bagaimana Tuhan membawa saudara dan saya sesuatu yang tidak terpikirkan. Itu karena saudara mau berjalan dalam firman Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Sehingga dikatakan benar. Kuk yang dipikul Yesus bukanlah beban yang meremukkan kita. Firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita bukanlah untuk menghancurkan kita. Amin. Tetapi firman Tuhan yang mungkin keras buat kita, itu adalah karena dia mengasihi kita. Dan lewat firman Tuhan yang keras itu, dia mau mengangkat saudara dan saya. Katakan amin. Ya. Siapa yang mau taat kepada firman Tuhan? Kita ya, saya mau, saudara juga pasti mau. Karena melalui ketaatan Yesus kita belajar ada kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya melalui ketaatan yang kita lakukan, pasti ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Nah, hari ini kita belajar dari keledai. Belajar dari keledai, saudaraku. Di momen Paskah ini, Tuhan berfirman bagi kita dan dia mengajari kita, dia berfirman, kita belajar dari keledai. Haleluya. Ya, apa yang dikatakan dalam Matius 21 ayat 22, saudaraku. Kita baca bersama-sama. Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan menemukan keledai betina yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Saudaraku, saudara ada yang bertanya ya? Ada yang bertanyakah kenapa Yesus memakai keledai pada saat itu? Bukankah dia adalah seorang raja? Bukankah dia adalah seorang Tuhan? Ya, dia seorang raja, dia adalah seorang Tuhan. Tetapi dalam keberadaannya di dunia ini dia 100% manusia. Tapi kenapa harus keledai? Keledai itu gambaran hewan apa, saudaraku? Ada yang mau menyebutkan? Gambaran hewan, keledai itu mungkin gambaran hewan yang bodoh, yang lambat kerjanya, yang lelet mungkin gitu ya. Ya kan? Yang kayaknya males ya, keledai. Kenapa bukan kuda? Kuda itu menggambarkan keperkasaan, kekuatan, ya kan? Iya kan? Megah lah ya. Kalau kita lihat orang-orang kaya, para raja-raja pakai kuda kan ya? Benar gak sih? Orang-orang yang punya duit, kalau berfoto pakai kuda atau naik kuda kayaknya keren gitu kan ya, apalagi kudanya yang bagus. Tapi kuda itu menggambarkan keperkasaan, kekuatan, identik dengan peperangan. Ada gak sih orang lagi perang pakai keledai? Ada gak? Nggak ada.
Gak ada orang yang berperang ya pakai keledai ya, keburu ditembak. Tapi orang berperang itu pakai kuda. Makanya identik juga dengan kesombongan, dengan kemegahan. Tetapi di sini dikatakan Yesus naik keledai, saudaraku. Keledai hewan yang digambarkan lambat, bodoh, dan terlihat malas. Namun Tuhan memakai keledai ini dan menungganginya, saudaraku. Haleluya, amin. Hal ini juga menggenapi nubuat Nabi Zakaria bahwa Tuhan itu akan datang dan dia akan menunggangi keledai. Saudara nanti bisa lihat di firman Tuhan bahwa Nabi Zakaria sudah menyampaikan ini. Jadi Yesus menyampaikan bahwa ia adalah sebenarnya melalui nubuat ini, dia mau menyampaikan bahwa dia adalah Mesias, saudaraku. Namun Mesias yang artinya tidak diharapkan, maksudnya gini, Mesias tidak seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel. Oke, karena bangsa Israel itu mengharapkan seorang Mesias di mana Mesias itu akan memimpin dan melepaskan dari penjajahan pada masa itu. Itu yang dimaksud ya kan. Tetapi Yesus datang membawa perdamaian, membawa pengampunan, membawa keselamatan. Nah, Yesus naik keledai mau menunjukkan bahwa apa yang tidak dianggap oleh manusia, yang dianggap oleh manusia mungkin bodoh, yang dianggap oleh manusia mungkin tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan, Tuhan bisa pakai. Katakan amin. Saudara masih ingat firman Tuhan? Saya teringat apa yang bodoh dianggap oleh dunia itu dipakai oleh Tuhan untuk meniadakan orang-orang. Di Matius ya kalau nggak salah ya. Kita buka dulu ya biar. Tiba-tiba saya teringat itu, kalau ada yang bisa bantu di Matius berapa itu ya saudaraku. Artinya apa yang bodoh dianggap oleh dunia, Tuhan pakai untuk meniadakan, artinya Matius itu di malam. Enggak. Oh ya, coba dibuka ya Bu, 1 Korintus 1. Oh ya benar, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ya, 1 Korintus 1 ayat 27. Kita baca dulu ya saudaraku. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, coba kita lihat dulu ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Keledai yang dianggap hewan bodoh, keledai yang dianggap hewan lambat, lelet, ya kan, pemalas, sepertinya pemalas, tapi tahu nggak saudaraku, keledai ini mampu loh menahan beban yang berat, dan dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Kalau kuda milih-milih, tapi walaupun keledai ini terlihat malas, tapi dia dapat menyelesaikan pekerjaan yang dia berikan dengan baik. Amin. Jadi saudara dan saya, Tuhan memampukan saudara menanggung beban yang mungkin berat. Haleluya. Terkadang kita berkata Tuhan gak kuat, Tuhan gak mampu, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Gambaran dari keledai ini, makanya sesuatu yang mungkin Tuhan saya gak pandai, saya orang biasa-biasa, saya gak bisa, saya gak seperti dia. Tapi Tuhan pakai saudara dan saya. Amin. Tuhan angkat saudara dan saya. Tuhan muliakan saudara dan saya. Katakan amin. Slide yang berikutnya. Dikatakan kita adalah keledai yang ditunggangi oleh sang raja. Jadi saudara dan saya jangan merasa kecil hati kalau melihat, dia pintar ya, dia hebat ya, dia sekolahnya, dia tamatannya dari sini. Jangan, kita tidak lagi merasa namanya rendah diri. Boleh rendah hati harus. Rendah diri tidak, belajar dari keledai ini. Keledai adalah hewan yang lambat, hewan yang bodoh, tapi Tuhan pakai dan ditunggangi oleh raja di atas segala raja. Katakan amin. Saudara yang mungkin melihat keberadaan diri saudara, saya mungkin melihat dengan keberadaan saya, tapi kita boleh berbangga dan bermegah karena Tuhan Yesus berkenan atas kehidupan kita. Katakan amin. Oke, di sini dikatakan, kita belajar lagi dari keledai. Apa yang dikatakan? Kita telah dilepaskan dari ikatan dunia yang tak berarti dan dipakai oleh sang raja. Saya berdoa dalam ibadah Paskah ini, Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan
dan kita dilepaskan dari setiap ikatan apapun. Katakan amin. Dan Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita dari setiap tekanan kita, intimidasi kita, apapun yang menawan kita, lewat penebusan Yesus, lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Katakan amin. When we come to Christ, we are no longer the same person. The old has passed away. Ketika kita datang kepada Kristus, kita bukan lagi orang yang sama. Yang lama telah berlalu. Amin. Jadi kalau saudara dan saya datang kepada Kristus, berarti saudara datang dengan pribadi yang baru. Jangan ada satupun yang mendakwa saudara dan saya. Katakan amin. Jangan ada satupun yang mengintimidasi saudara dan saya. Jangan ada satupun yang dapat menekan saudara dan saya. Karena pada saat kita datang kepada Kristus, dikatakan di sini, firman Tuhan katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Amin. Dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku. Artinya semuanya yang lalu itu telah berlalu. Kita pandang ke depan dengan kuasa kebangkitan Yesus. Katakan amin. Ini Billy Graham loh saudaraku. Dia sekali berkhotbah, ribuan orang bertobat. Dia punya pergumulan. Saya pernah dengar kisah dia. Dia hebat, dia berkhotbah. Banyak orang yang bertobat saudaraku. Tapi dia punya pergumulan dalam keluarganya. Ya kan? Dia punya pergumulan yang sangat hebat kepada keluarganya. Tapi Tuhan pakai dia. Kalau dia melihat, aduh Tuhan, saya juga punya pergumulan keluarga. Saya masih punya pergumulan tentang anak-anak saya. Ya kan? Tapi kalau dia melihat itu, dia gak akan berkhotbah dan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi pada saat dia memandang Kristus, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Katakan amin. B, apa yang dikatakan? Kita adalah keledai yang ditunggangi oleh sang raja. Orang bersorak untuk sang raja, bukan kita yang dielulukan. Jadi Tuhan mau lewat kehidupan kita dan Tuhan mengingatkan kita dalam ibadah Paskah ini. Segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Pada saat seorang worship leader, ya kan, memuji Tuhan dan banyak tepuk tangan. Sebenarnya tepuk tangan itu adalah untuk Tuhan Yesus. Amin. Pada saat seorang pengkhotbah memberitakan firman Tuhan dan terlihat dia begitu luar biasa diurapi dan dipakai Tuhan, sesungguhnya itu adalah untuk Tuhan. Bahkan pada saat saudara bekerja dan saudara dipercaya dengan pekerjaan dan dengan gaji yang tinggi, dengan sebuah jabatan yang besar, itu pujian, tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Apapun itu, bahkan pada saat pun segala sesuatu yang rasa keadaan kita yang sakit, yang tidak enak, tidak nyaman, tapi kita bisa berdiri tegap, kita bisa tetap mengucap syukur, itu juga pujian buat Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Jadi dalam rasa apapun, semua pujian itu untuk Tuhan. Katakan semua pujian untuk Tuhan. Haleluya, amin. Jadi katakan orang menghamparkan pakaian di jalan yang akan dilewati sang raja. Nanti saudara bisa baca. Begitu luar biasanya ya tadi yang seperti saya bilang saudaraku. Beberapa waktu lalu nonton The Last Supper. Mereka bersorak-sorak Hosana, Hosana, tapi dalam beberapa hari ke depan yang mereka menyakiti Yesus, saudaraku. Manusia bisa berubah, tapi satu pribadi yang tidak bisa dan tidak akan pernah berubah, yaitu Yesus, Tuhan saudara dan Tuhan saya. Katakan amin. Nah, kita yang menikmati semua fasilitas surga dan suasana surga untuk kemuliaan Sang Raja. Pada saat tadi dikatakan bagaimana kita mengalami rahasia kebangkitan, pertama adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan telah menebus dosa kita. Yang kedua adalah kita rela memikul salib, yang artinya kita pikul kuk, kita lakukan firman Tuhan, kita taat, kita bergantung kepada Tuhan. Nah, pada saat kita taat, bergantung, melakukan kehendak Tuhan, maka dikatakan kita akan menikmati semua fasilitas surga dan suasana surga. Ada damai sejahtera. Katakan amin. Yang tadinya mungkin kita kehilangan damai pada saat kita bergantung kepada Tuhan. Pada saat kita mau melakukan firman Tuhan dan kita menaruhkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan menggantikan dengan damai yang daripada Tuhan. Katakan amin. Tuhan mengatakan kalau kita kekurangan damai sejahtera, kita minta sama Tuhan. Kalau kita kekurangan hikmat, kita minta hikmat daripada Tuhan. Jadi suasana surga, fasilitas surga, kemampuan dalam kita mengerjakan pekerjaan kita masing-masing,
Bukankah itu sebuah fasilitas yang Tuhan berikan dengan kemampuan, kepintaran, hikmat, kecerdasan? Katakan amin. Kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita doakan. Dia di sini dikatakan, kita adalah keledai yang ditunggangi oleh sang raja. Poin D-nya di sini dikatakan, gemparlah seluruh kota. Apa yang kita lakukan bersama Yesus awalnya mungkin berupa beban, tetapi akhirnya dapat mempengaruhi dan berdampak bagi kota. Saudaraku di dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa segala sesuatu proses kehidupan kita, Tuhan pakai loh untuk jadi kesaksian dan jadi berkat. Jadi kalau saudara dengan dilatar belakangi, misalnya di latar belakangi sering disakiti, sering dikecewain, sering dilukai, atau sering difitnah, Tuhan memulihkan saudara untuk suatu hari saudara dan saya bertemu dengan orang-orang yang hampir mirip menghadapi sebuah kejadian yang seperti saudara rasakan untuk saudara jadi berkat. Kira-kira ada yang punya kesaksian seperti itu kah? Saudara mungkin terluka, saudara mungkin tersakiti, saudara mungkin dihina, tapi satu hari saudara ketemu dengan orang-orang yang kemudian bercerita ke saudara. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Nah, dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan pulihkan kita untuk hidup kita jadi berkat. Katakan amin. Untuk hidup kita jadi terang. Katakan amin. Bukan hanya teori saja. Semua rasa yang kita lalui, rasa tidak nyaman, rasa sakit, apapun kondisi kita yang kita lewati, itu bukan sengaja atau biasa-biasa saja. Itu dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Katakan amin. Jadi pada saat kita mendoakan orang, bukan hanya sekedar teori, tapi kita dapat merasakan apa yang menjadi perasaan orang lain yang sedang kita doakan. Pada saat kita menasehati, memberikan firman Tuhan, kita dapat ikut merasakan seperti apa yang dia rasakan dan bukan hanya sekedar teori saja. Katakan amin. Bukankah Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan? Jadi semua perjalanan kehidupan kita ada maksud dan tujuannya. Katakan amin. Jadi saudara yang mungkin saat ini lagi diproses dan sepertinya lagi kehilangan damai sejahtera oleh karena satu lain hal, Tuhan mau lewat itu saudara bisa menang. Katakan amin. Lewat itu saudara dapat mempengaruhi dan berdampak bagi di mana saudara Tuhan tempatkan. Katakan amin. Kan di sini kan awalnya mungkin berupa beban, tetapi akhirnya dapat mempengaruhi dan berdampak bagi kota. Awalnya itu nggak enak, beban, aduh berat banget, aduh nggak nyaman banget, aduh sakit Tuhan, aduh pedih. Tapi satu hari itu akan mempengaruhi dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga tadi apa yang pertama saudara, rahasia dari kebangkitan? Yakin percaya penuh Yesus telah menebus dosa kita. Poin yang kedua adalah rahasia kebangkitan, saudara masih ingat tadi? Kita harus mau ya kan, pikul salib ya, artinya pikul aku yang kupasang, artinya kita taat pada firman Tuhan. Rahasia kebangkitan yang kedua adalah taat pada firman Tuhan, bergantung, lakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga di sini dikatakan kita harus rela mati bagi diri kita sendiri dan bangkit bagi rencana Tuhan. Dalam artinya kita harus berani menyangkal diri. Katakan amin. Menyangkal diri ini sesuatu yang sebenarnya saudara awal mulanya mungkin agak sulit. Misalnya kita ada godaan untuk melakukan yang kita tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita pegang teguh, Tuhan mampukan, maka kita akan bisa berkata, bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Biasanya mungkin anak-anak muda ada godaan-godaan atau tantangan pikiran-pikiran yang mungkin ingin mencoba. Tetapi kalau saudara anak-anak muda dan kita juga orang tua, kita harus menyangkal diri kita. Katakan amin. Bukan hanya buat anak muda, bukan hanya bagi orang tua, bagi semua orang. Bahkan orang yang sudah usianya lanjut pun dia tetap harus menyangkal diri, karena menyangkal diri itu seumur hidup. Katakan amin, sampai Tuhan memanggil kedua kalinya. Jadi kita harus rela mati bagi diri kita sendiri dan bangkit bagi rencana Tuhan. Jangan tunggu nanti setelah tua. Kalau anak muda dengar firman Tuhan, dari anak muda hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di sini, our old history ends with the cross, our new history begins with the resurrection. Sejarah lama kita berakhir dengan salib,
sejarah baru kita dimulai dengan kebangkitan. Katakan amin. Sejarah lama kita berakhir dengan salib, sejarah baru kita dimulai dengan kebangkitan. Ada lagunya ini, saya teringat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Apalagi saudaraku, dunia di belakang. Gimana? Salib di depan, dunia di belakang. Ya, nyanyi sama-sama. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak gentar, ku tak gentar. Amin saudaraku. Artinya semua masa lalu kita telah kita salibkan bersama Kristus dan ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan dan kita terima dengan kebangkitan kita. Katakan amin. Nah ini, result of the resurrection. Hasil dari pada kebangkitan. Pertama, apa yang dikatakan? Gempa yang dahsyat sehingga batu terbuka, akan ada breakthrough. Artinya akan ada terobosan. Katakan amin. Boleh ditampilkan Bu, Matius 28 ayat 2. Apa yang dikatakan oleh Matius 28 ayat 2? Ya, kita baca bersama-sama. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bagi saudara dan saya yang mengalami kebangkitan di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi terang dan menjadi berkat. Katakan amin. Siapa yang mau Tuhan pakai dengan luar biasa dan siapa yang mau Tuhan pakai biasa-biasa? Yang luar biasa siapa yang mau dipakai? Anak-anak muda yang luar biasa Tuhan mau pakai? Haleluya. Mana anak-anak muda yang suaranya anak-anak muda, haleluya. Ya. Firman Tuhan berkata buat adik-adik muda di sini, pada saat engkau bangkit, maka ketahuilah bahwa Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi terang dan menjadi berkat. Jangan mau biasa-biasa karena Tuhan kita itu luar biasa. Katakan amin. Diperlukan breakthrough bersama Tuhan, diperlukan kekuatan Tuhan yaitu Roh Kudus. Beberapa hari ke depan akan kita peringati kembali namanya pencurahan Roh Kudus dan saya berdoa anak-anak muda dan kita semuanya mengalami lawatan Tuhan sehingga gereja kita adalah gereja Tuhan, kita bukan lagi biasa-biasa, katakan amin. Tapi luar biasa, gereja ini harus mengalami terobosan. Saudara dan saya harus mengalami lawatan Tuhan, katakan amin. Amin yang lebih kencang. Amin ya. Gempa yang dahsyat sehingga batu terbuka. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca sebuah tulisan, wah gempa ya, pada saat itu gempa. Tapi biarlah gempa yang dahsyat terobosan itu terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Sekalipun saat ini mungkin belum terlihat apa-apa. Tapi kita percaya dengan kuasa kebangkitan Yesus, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Maka Tuhan juga akan memberikan kebangkitan bagi setiap kita. Katakan amin. Tidak ada satupun yang dapat mengintimidasi mendakwa kita. Tidak ada satupun yang melemahkan kita. Sekalipun mungkin kita melihat keberadaan, kenyataannya belum. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Dua, dikatakan ada malaikat yang datang. Ada perkara supranatural. Jadi Tuhan mau dengan kuasa kebangkitan, dengan kebangkitan Yesus, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan memberkati kita dengan berkat supranatural. Katakan amin. Sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya, sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya, Tuhan mau berikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Bagi kehidupan kita, bagi kehidupan pasangan kita, bagi kehidupan anak-anak kita, bagi kehidupan pelayanan kita. Firman Tuhan berkata bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Katakan amin. Pikiran kita terbatas, doa kita terbatas. Bahkan jujur saudara, kadang-kadang saya berada dalam sebuah situasi berdoa, saya berkata, Tuhan saya nggak tahu mau doa apa lagi.
Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Saya menyerah Tuhan. Tapi Tuhan mau mengatakan lewat kuasa kebangkitan ibadah Paskah, kebangkitan Yesus mengatakan ada perkara supranatural yang Tuhan pasti akan kerjakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan yang terbaik, saudaraku. Saya ambil, saya terima, saudara juga ambil dan terima berkat supranatural, jawaban supranatural daripada Tuhan Yesus terjadi bagi hidup saudara dan saya. Yang mau dan terima, katakan amin. Amin. Di sini dikatakan the same power that raised Jesus from the dead lives in us. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam diri kita. Saudara tahukah bahwa kuasa yang sama, sekalipun mungkin saya belum mati, mungkin ada yang berkata begitu. Bukan, tapi apapun keberadaan kita, rasa ketidakberdayaan kita, rasa tidak nyaman kita, rasa apapun yang kita hadapi saat ini saudaraku, saudara bisa mengartikan masing-masing. Tuhan mau dengan kuasa yang sama dia mengatakan bahwa dia akan membangkitkan iman saudara dan saya. Amin. Dia akan menyegarkan jiwa dan saudara dan saya. Dia sanggup menjawab doa-doa kita, bahkan dia memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Katakan amin. Amin. Kita percaya bahwa pelayanan kita pasti diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa pelayanan kita akan berdampak, bahwa pelayanan kita menjadi berkat, bahwa pelayanan kita nggak hanya begini-begini saja, nggak hanya biasa-biasa saja, karena Tuhan kita luar biasa. Katakan amin. Kita berdoa untuk anak-anak kita walaupun mungkin kita lihat keberadaannya masih hal yang membuat kita mungkin marah, mungkin kesel, tetapi kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatunya. Katakan amin. Kalau Tuhan saja meninggalkan, firman Tuhan berkata dia meninggalkan 99 domba untuk satu domba yang tersesat. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan dari segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Dikatakan di sini jangan takut sebab Yesus sudah bangkit, masa depan kita sungguh ada. Katakan amin. Jangan takut. Katakan bagi diri saudara sendiri, bagi saya, kita sama-sama katakan jangan takut, jangan takut. Sama-sama kita katakan jangan takut. Sebab Yesus sudah bangkit. Masa depan kita sungguh ada. Jangan takut. Tuhan berkata buat kita semuanya pada hari ini. Mungkin saudara yang saat ini mungkin tidak punya rasa takut, tapi mungkin one day ini biar menjadi firman Tuhan yang menguatkan. Momen Paskah ini mengingatkan kita, Tuhan berkata, jangan takut. The resurrection is the foundation of our new future. Kebangkitan adalah pondasi masa depan kita yang baru. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan mau kuasa yang sama yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Kuasa yang sama itu akan membangkitkan setiap kita menjadi pribadi yang luar biasa. Katakan amin. Apa yang menjadi doa saudara? Usahakah, bisniskah, pekerjaankah, keluargakah, anakkah, pasangankah, apapun semuanya. Saya percaya Tuhan memberikan kebangkitan dan kemuliaan. Dan saya percaya kuasa yang sama itu bekerja dalam kehidupan kita. Asalkan kita pegang 3 rahasia tadi saudaraku. 3 hal itu tadi. Masih ingat? 3 hal tadi yaitu menyadari Yesus telah mati menebus dosa kita. Tekun pikul salib, pikul lakuk yang kupasang, artinya lakukan saja firman Tuhan, lakukan saja kehendak Tuhan, bergantung kepada Tuhan sekalipun mungkin belum kita menerima jawaban doa-doa kita. Tuhan tahu kok seberapa kekuatan kita. Dan di poin yang ketiga, menyangkal diri bangkit bagi rencana Tuhan. Amin.